wabarakatuh. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa dan sanak semua ke sebuah media cetak di Sumatera Barat. Media ini tidak hanya mengelola dan mengurus soal pemberitaan, tidak hanya mengurus soal informasi dalam konteks sebagai perusahaan pers, tapi juga ada sebuah wadah berhimpun bagi penulis-penulis muda dan mendampingi para guru untuk bisa menulis. Wadah ini mereka beri nama Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Di Bengkel Literasi Rakyat Sumbar ini, para pelajar dan mahasiswa dibina secara gratis bagaimana mereka bisa menulis kreatif dan juga bagaimana mereka bisa menulis jurnalistik. Setelah pembinaan, mereka tidak hanya dilepas begitu saja, tapi secara intensif didampingi, lalu kemudian mereka, para pelajar, akan dinobatkan sebagai jurnalis pelajar dan kawan-kawan mahasiswa akan ditetapkan menjadi jurnalis kampus. Nah, inilah hebatnya. Lalu bagaimana dengan guru? Guru dan kepala sekolah akan didampingi tentang bagaimana menulis. Karena persoalan hari ini, banyak guru atau masih ada guru yang tersangkut kredit poin dari menulis, sehingga banyak guru kita yang terkendala atau tertahan kenaikan pangkatnya. Nah, di Bengkel Literasi Rakyat Sumbar ini, mereka dibina, mereka didampingi, dan mereka disupport untuk bisa menulis. Bayangan selama ini bahwa menulis itu sulit, bahwa menulis itu rumit, ternyata ketika sudah dilakukan oleh para guru itu, tidak seperti yang ada dalam bayangan mereka sebelumnya. Lalu, bagaimana lebih detail aktivitas di Bengkel Literasi Rakyat Sumbar ini? Mari ikuti saya dan kita simak tayangan berikut. Tuntutan kecakapan seseorang bergerak sesuai perkembangan zaman. Dari sebelumnya dipandang hanya sebagai pelengkap, tetapi pada tingkatan tertentu justru berubah menjadi kebutuhan harian. Kecakapan tersebut kini menjadi kecakapan khusus yang harus ada pada setiap orang. Salah satu kecakapan khusus tersebut adalah memiliki kemampuan dalam menulis. Di era milenial ini, tidak semua orang memiliki kemampuan menulis yang baik dan benar. Padahal seharusnya semua orang bisa memiliki keahlian tersebut. Bengkel Literasi Rakyat Sumbar menjawab tuntutan tersebut. Saya merasa jiwa jurnalistik sudah ada dalam diri saya, ya dikarenakan oleh adanya sosialisasi dari Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan ini membantu saya dengan mudah memahami itu semua dan bisa mengaplikasikannya dalam bidang kepenulisan. Sebenarnya ada sebuah tantangan besar untuk menguasai bidang-bidang jurnalistik. Di dalam Bengkel Literasi Rakyat Sumbar, kita akan terdorong untuk selalu menulis, karena hasil karya tulis kita nantinya bisa diterbitkan di koran harian Rakyat Sumbar. Kali ini Ayu mau cerita nih, apa aja sih yang bakal teman-teman dapetin jika teman-teman bisa gabung dan bisa belajar di Bengkel Literasi Rakyat Sumbar. Pertama, teman-teman bisa dapat ilmu. Kalau misalnya dulunya teman-teman kayak nulisnya itu cuma nulis di kertas biasa dan nggak tahu mana yang betul atau mana yang salah, di sini tuh kita dikasih pelajaran gimana sih nulis yang benar, gimana sih nulis yang betul, dan tidak menyalahkan dalam kaidah penulisan. Kita bakal dapetin ilmu gimana sih cara dalam membuat pertanyaan jika teman-teman nantinya mewawancari seseorang. Jadi di sini kita diajarin gimana sih menyusun kata-kata atau pertanyaan yang tepat
dan mengena gitu ya kan, yang bisa nantinya akan dijawab oleh si orang yang akan kita wawancarai. Jadi di sini teman-teman akan belajar hal tersebut, baik itu dalam menyusun pertanyaannya, menyusun atau merangkum dari jawaban yang akan nantinya diberikan oleh si orang yang kita wawancarai. Prestasi. Jadi di sini teman-teman, setelah teman-teman semua belajar di bengkel literasi, jadi teman-teman bisa tuh membawa ilmu teman-teman keluar sana dan bersaing dengan teman-teman yang juga mungkin punya hobi yang sama dengan kita di sana. Jadi teman-teman bisa meraih prestasi yang teman-teman inginkan. Kenal banyak teman. Jadi di sini teman-teman bakal ketemu tuh sama teman-teman kita yang berada di daerah lain. Nanti kita di sana juga sharing-sharing tentang ilmu kepenulisan, juga sharing tentang bagaimana sih perkembangan kepenulisan selanjutnya, ataupun kita juga bakal membuat berita bersama, saling sharing tulisan bersama, saling memberi kritik ataupun saran. Satu lagi, pembinanya itu bersahabat banget. Jadi teman-teman bakal nyaman deh jika bisa gabung dan juga belajar di bengkel literasi Resmer. Selama saya mengikuti pelatihan, saya diajarkan berbagai macam ilmu, mulai dari cara menulis yang baik, cara mencari topik yang akan mudah diterima oleh masyarakat, cara mewawancarai orang dengan baik, serta berbagai macam ilmu lainnya. Selain itu, kita juga didatangkan narasumber-narasumber yang tentu saja ahli dalam bidangnya. Pelatihan berupa membuat berita, feature, opini, itu diberikan dengan bahasa yang santai, mudah dimengerti, dan saya sendiri puas dengan apa yang beliau sampaikan. Kegiatan itu dilakukan selama 7 hari. Salah satu hal yang saya sangat suka adalah ketika saya yang jarang sekali menulis, akhirnya punya waktu untuk menulis, dan saya menghasilkan dalam seminggu itu 3 tulisan, berita, feature, dan juga artikel. Nah, untuk teman-teman yang ikutan, semua artikel ataupun berita yang kita buat itu akan segera direview oleh coach kita. Jadi Bapak bangga dan senang sekali ini ada cuma kan cikal ini, tapi jangan ini sebagai sambilan menjelang dapat yang baru, Pak. Boleh tuh, pasti gagal. Itu konsen aja, karena kekayaan kita bukan uang tapi tulisan. Tulisan kita dibaca tuh kekayaan. Kita ingin melahirkan anak-anak yang punya kemampuan literasi, tapi pada akhirnya nanti dia lahir sebagai jurnalis pelajar. Ini awal dari rencana kita dalam rangka membentuk anak-anak kita menjadi seorang yang literat. Dan narasumber bersedia memberikan pembinaan dan bantuan dalam apa yang kami inginkan. Setelah kita lihat, pertama animo dulu. Kita lihat motivasi anak-anak semakin bagus. Kita lihat salah satu indikator sederhana untuk melihat itu adalah mereka sangat konsentrasi untuk mengikuti pelatihan. Yang kedua, setelah kita lihat tulisan-tulisan mereka dari double bio, seakan-akan sudah mulai menyukai atau semacam penulis. Kemudian ada sesi fotografi, kita lihat foto-foto mereka memang sudah layak untuk sebagai jurnalis muda. Hubungan dengan jurnalistik pelajar, Iya, Pak. Ini adalah bentuk proses pematangan seorang jadi pers. Jadi proses pembelajarannya itu adalah dimulai dari sekarang, bagaimana memperbanyak literasi pemahaman tentang jurnalistik dan turun ke lapangan dari anak-anak kita untuk membiasakan diri. Berpengalaman sejak tahun 2011, membina dan mendidik pelajar, mahasiswa, penulis pemula, guru, kepala sekolah, dan calon wartawan. Beragam bekal ilmu diberikan, di antaranya menulis jurnalis, menulis sastra, menulis artikel ilmiah populer, penelitian tindakan kelas atau PTK, hingga penulisan berpengalaman terbaik atau best practice. Semua materi diberikan instruktur berpengalaman di bidangnya, terdiri dari jurnalis senior, sastrawan, dan akademisi.
harapan ke depan kami yang sudah ikut pelatihan ini berharap supaya kelanjutannya kami berharap tidak ditinggalkan begitu saja. Dan sanak semua, lalu seperti apa hasil yang didapatkan di bengkel literasi? Dan sanak semua, sebentar, ada sesuatu yang ingin saya pertontonkan kepada sanak semua. Nah, ini di tangan saya ada sejumlah buku yang ini diantaranya ada karya dari ini misalnya, ini karya dari guru dalam bentuk best practice. Prosesnya ikut didampingi oleh tim dari Bengkel Literasi Raya Sumbar. Ini sebuah buku yang bagus, ditulis oleh seorang kepala sekolah di Padang, bercerita tentang bagaimana pengalaman beliau mengelola sekolahnya. Kemudian buku ini lahir di masa pandemi. Kelahiran buku ini di masa pandemi ini di saat pandemi COVID-19 muncul. Sebuah sekolah yang sebelumnya telah didampingi oleh Bengkel Literasi Raya Sumbar menghimpun karya siswanya, lalu jadilah kumpulan cerpen. Lalu di dua buku ini buku ini diproduksi oleh FAM, Forum Aktif oleh FAM Indonesia. Lalu buku ini diproduksi oleh FAM Indonesia, dan dari nominasi Lomba Cipta Cerpen Remaja FAM Indonesia tahun 2015, salah satu naskah ini dihasilkan oleh pelajar yang dibina dari Bengkel Literasi. Dan saya tahu ketika itu, tahun 2015 ini yang bersangkutan masih SMP, dan naskah yang dilombakan, yang ditampilkan dalam lomba ini ketika itu dia menulis masih kelas 6. Luar biasa. Lalu ini juga ada buku yang isinya dari karya-karya penulis, beberapa penulis diantaranya adalah anak-anak binaan Bengkel Literasi Raya Sumbar. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.